Jumpa lagi di channel Deyoyo. Beberapa minggu ini rame di pemberitaan terkait berita penahanan ijazah oleh salah satu perusahaan di daerah Surabaya. Viral dan cukup rame. Di video kali ini saya mengajak teman-teman pencari kerja atau calon pekerja untuk lebih teliti lagi, terutama belajar dari kasus CV Sentosa Sil Surabaya. Kita mulai dari awal ceritanya. Dimulai dari Pak Wawali Kota Surabaya yang mendapat aduan dari warganya terkait adanya penahanan ijazah yang dilakukan oleh perusahaan tempat dia bekerja. Kemudian Pak Armuji, Wakil Wali Kota Surabaya, datang sidak ke lokasi perusahaan yang dilaporkan kepadanya. Tidak mendapatkan respon yang bagus, bahkan ada komunikasi yang kurang sedap di antara pemilik perusahaan dengan Bapak Wakil Wali Kota. Hingga akhirnya Bapak Wakil Wali Kota dilaporkan ke pihak berwajib Polda Jawa Timur oleh pemilik perusahaan. Selanjutnya, pemilik perusahaan datang bersilaturahmi ke tempat Pak Wawali Surabaya di rumah dinasnya, meminta maaf atas kesalahpahaman dan mencabut laporan yang dikirim untuk Pak Wakil Wali Kota. Pak Wakil Wali Kota memaafkan, menerima permintaan maaf, dan menyerahkan kasus penahanan ijazah yang dilakukan oleh perusahaan tersebut kepada dinas terkait Disnaker Surabaya. Kemudian DPRD Kota Surabaya memanggil rapat dengar pendapat dengan pemilik perusahaan tersebut dan beberapa karyawan yang sudah resign mempertanyakan ijazah yang ditahan, dihadiri oleh Disnaker Surabaya dan Disnaker Jawa Timur. Akhirnya ditemukan beberapa poin selain penahanan ijazah. Ada upah di bawah UMR, tidak didaftarkan karyawan dengan BPJS, bahkan ada poin di mana pengurangan gaji karena sholat Jumat, terlambat datang karena memang jam istirahatnya hanya 20 menit. Tapi itu semua dibantah oleh pemilik perusahaan dan meminta untuk lebih objektif lagi dalam memeriksa atau memberi pernyataan oleh Komisi D. Kemudian ada sidak dari Pak Wamen Tenaga Kerja. Ramai juga di dalam pembicaraan yang ditayangkan sudah beredar di media massa, di mana Pak Wamen pun ikut gemas ketika berkomunikasi dengan pihak perusahaan. Dan lagi-lagi memang pihak perusahaan menyangkal jika ada penahanan ijazah. Dan kabar selanjutnya, Ibu Gubernur Jawa Timur pun bertemu dengan pemilik perusahaan Sentosa Sil. Hasil pembicaraan, Ibu Gubernur mengeluarkan statement bahwa akan mengeluarkan ijazah lagi untuk pekerja-pekerja yang ijazahnya ditahan. Dan kabar terbaru pagi ini, perusahaan UD Sentosa Sil akhirnya sementara waktu ditutup karena memang diketahui tidak memiliki NIB maupun TDG, tanda daftar gudang. Bahkan penyegelan itu dihadiri langsung oleh Bapak Wali Kota Surabaya. Dan kasus ini masih berlanjut. Kita tunggu saja sampai akhir kasus ini.
Tapi dari kasus ini kita mencoba untuk belajar. Ada beberapa hal yang menarik sebenarnya. Salah satunya bagaimana hebatnya jika punya pemimpin yang satset menerima pengaduan dari warga atau masyarakatnya. Itu terlihat jelas ketika Pak Wakil Wali Kota mencoba langsung sidak dari aduan masyarakat terkait penahanan ijazah. Dan dengan sidak itu akhirnya menjadi viral karena diupload oleh Bapak Wakil Wali Kota Surabaya. Dengan keviralan itu jelas akan banyak ya mata tertuju ke sana, fokus pemberitaan tertuju ke sana. Dan itu menjadi nilai plus bahwasanya memang warga atau rakyat seperti kita butuh pemimpin yang satset, tindakan nyata, kerja nyata, membantu masyarakat. Perlu diapresiasi dan bisa dicontoh untuk seluruh pemimpin yang ada di seluruh Indonesia, baik di tingkatan kabupaten, kota, provinsi, bahkan pejabat-pejabat tinggi lainnya. Kedua yang menarik adalah ketika kedatangan sidak dari Bapak Wamen tenaga kerja ya. Beliau datang ke lokasi perusahaan tersebut dan videonya rame memang di media sosial, di beberapa pemberitaan juga. Sangat terlihat gemas sekali ketika bertanya tapi mendapat jawaban yang kurang pas atau tidak diharapkan jawaban tersebut. Karena memang beberapa video tercuplik ada beberapa momen ketika karyawan ditanya langsung oleh Pak Wamen, bahkan Pak Armuji juga waktu kondisi itu, dan di ruang meeting Pak Wamen pun menanyai satu karyawan yang berposisi di HRD. Bagus sebenarnya sidaknya, cuman kalau menanya karyawan alangkah lebih bijak Pak Wamen, karena memang posisi karyawan adalah posisi paling rendah di struktur perusahaan. Jadi karyawan memang buah si malakama. Mau cerita apa adanya, ada bosnya, tidak mungkin dia cerita. Karena nasibnya pasti tergantung dari hasil cerita. Cerita apa adanya ya konsekuensinya dipecat dan tidak bekerja. Makanya penuh dilema. Esok-esok kalau mau seperti itu lagi ya dipisah. Bisa ditanya di ruang tertutup, tidak perlu di media, tidak perlu disorot kamera, dan dirahasiakan sumbernya atau narasumber yang diwawancara. Pasti akan terkuak beberapa cerita mungkin yang diharapkan atau kejadian sesungguhnya yang terjadi di dalam perusahaan tersebut. Karena memang sekali lagi karyawan akan takut berbicara, apalagi ada bosnya, orang yang gaji di sana. Tidak mungkin dia akan berani berbicara lantang. Dan ketiga, sebagai pencari kerja, sebagai calon pencari kerja, karena memang sekarang adalah momennya ujian untuk anak kelas 3 SMA, SMK, pasti akan ada banyak lagi pencari-pencari kerja yang baru. Belajar dari kasus UD Sentosa Sil harus lebih berhati-hati lagi, terutama ketika berinterview atau ketika wawancara di tempat kerja yang akan dituju. Pastikan dengan jelas hak dan kewajibannya, baik dari hari kerjanya, jam kerjanya, haknya apa saja, terkait gaji, terkait apa dapat fasilitas apa saja, dan kewajibannya apa saja. Jikapun memang ada penahanan ijazah, karena memang tidak tahu dalam pengertian apa dibolehkan apa tidak, karena memang yang ramai ini kan penahanan ijazah, ya harus dipastikan sekali lagi apakah ada hitam di atas putih, tanda terima, sampai kapan masanya, setelah keluar kapan keluarnya, karena ijazah itu hal yang penting, apalagi untuk kita yang
sekolah dan keluar dengan baik, mendapat ijazah untuk melamar pekerjaan. Karena memang ada beberapa perusahaan yang meminta ijazah aslinya ditunjukkan. Atau jika mau melamar ke pegawai negeri, CPNS, ASN, P3K dan lainnya, pasti jelas akan mengharuskan memperlihatkan ijazah aslinya. Maka dari itu, sebelum menerima tawaran pekerjaan, pastikan dulu, lihat dengan detail, pelajari kontraknya dengan teliti. Pastikan sudah benar-benar tahu. Karena dengan sudah benar-benar tahu apa yang akan dijalani, apa resikonya, dan apa yang Anda dapatkan, baru Anda terima atau tidak terkait penawaran pekerjaan itu. Karena setelah bekerja, Anda akan terikat dengan kontrak berdua, baik pekerja dengan perusahaan yang disepakati bersama. Dengan pelajaran yang ada sekarang, berita itu harusnya menjadikan diri kita, calon pekerja, lebih waspada, lebih hati-hati, tidak menyalahkan kondisi setelah bekerja. Karena kita memang sudah tahu dari awal. Kan banyak diceritakan di kisah yang terjadi tadi dari karyawannya yang ya sepil-sepil cerita ketika berada bersama Pak Armuji di channel YouTube-nya. Beberapa karyawan ada yang cerita ya minimal 1,5 tahun baru boleh resign. Oh, kalau resign harus bayar 2 juta untuk menebus ijazah. Diberi penawaran bisa ijazah, bisa uang cash sebesar 2 juta. Itulah contoh-contoh yang kita temui di pekerjaan. Karena memang masih majemuk lah, masih banyak ya kita temui perusahaan-perusahaan yang memang tidak berstandar sesuai dengan aturan yang ditetapkan pemerintah. Tapi sekali lagi, sebagai pekerja, mau tidak mau kan kita butuh kerja, kita butuh penghasilan. Tapi usahakan lebih bijaksana agar yang kita jalani di perusahaan yang kita tuju, syukur-syukur tidak memberatkan ke depan, terutama untuk penahanan ijazah. Kira-kira gimana komen teman-teman? Cocok untuk ijazah ditahan atau tidak? Karena memang pada prakteknya perusahaan juga punya hitung-hitungan. Kenapa harus ada jaminan? Misalkan bekerja di retail, bekerja yang pegang uang, karena kondisinya mobile, perusahaan kan perlu jaminan. Ya kalau pergi, siapa nanti yang dimintai pertanggungjawaban? Jadi memang aturan harus ditegakkan, tapi kebijaksanaan lebih diutamakan, terutama para pencari kerja dan pekerja. Dari cerita di atas dan kesimpulan-kesimpulan, sedikit menarik quotes dari Pak Ahok Basuki Cahayapurnama. Kurang lebih quotesnya, kalau kamu miskin, jangan lawan orang kaya. Enggak menang kamu. Orang kaya jangan tantang pejabat. Bangkrut kamu. Cocoknya jadi pejabat. Kamu bisa bantu orang miskin dan lawan pejabat lalim. Gimana menurut teman-teman? Kasih komen. Assalamualaikum. Orang miskin jangan lawan orang kaya, gak menang kamu. Orang kaya jangan tantang pejabat, bangkrut kamu. Nah kamu harus cocoknya kita itu jadi pejabat. Saya bisa bantu orang miskin sekaligus bisa melawan pejabat yang lalim.